Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat penting karena Imam Asy-Syafi'i memasukkan bab niat ini ke dalam Sab'ina Baban, 70 bab dalam ilmu syar'i. Dan Imam Ahmad menyebutkan bahwa bab niat ini adalah sepertiga daripada agama. Mengapa demikian? Karena semua ibadah kita, terutama yang mahdoh teh, yang sudah ditetapkan di sonohnya begonoh, di sonohnya begitu ya begitu, mahdoh namanya. Sholat, puasa, wudu itu mahdoh, nggak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah nanti setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing. Adapun yang ghairu mahdoh, Imam pengarang dari Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa beda antara mahdoh dan ghairu mahdoh adalah yang mahdoh itu biasanya ghairu ma'qul, nggak masuk akal. Contoh wudu itu nggak masuk akal. Anu hitut gitu kan, tapi basuh bener, wudu masuk akal tuh? Enggak. Makanya kata ulama itu disebut dengan masuk ke dalam wudu, masuk ke dalam kategori mahdoh, yang artinya ghairu ma'qul, nggak masuk akal. Karena ibadah nggak bisa diakal-akal. Ibadah aturan Allah. Contoh diletak anjing, aku nang di baluranku tanah yang namanya toharot kok dibalurin yang kotor-kotor, tapi itu tidak masuk akal. Tapi di Jerman, Bapak sekalian, itu sudah ada penelitian bahwa tanah itu mampu membunuh kuman yang tidak mampu dibunuh oleh antiseptik yang terbaik pun tanah. Makanya diletakkan ini untuk satu tanah. Jadi satu Maret 7 kali, ya, salah satunya digosok dengan tanah. Yang tadinya ghairu ma'qul tapi oleh ilmu kekinian terungkap. Ternyata masya Allah, Nabi yang syariatkan seperti wudu dan tayamum sungguh indah dan sungguh berjaya sunnahnya. Masya Allah, ternyata di balik kesunahan tayamum, hadirin rahimakumullah, di balik kesunahan membersihkan najis, kalau dalam madhab Syafi'i, takhir madhab Syafi'i ada penggolongan ya mughalladah, kelas berat, yaitu air liur anjing. Kalau bulunya mah kita usap-usap nggak apa-apa, asal jangan dijilat aja, gitu. Ya, itu harus salah satunya dengan apa? Makanya aneh muncul tayamum itu kan bersuci, kok taplokeun debu karena banget, itu kan nggak masuk akal ya. Itu mahdoh namanya, gampang ya. Tayamum yang sahih itu mudah, ya. Tayamum yang sahih itu mudah, ya. Hanya yang menemukan sekali ini tayamum itu begitu. Selesai. Itu tayamum ya, simpel dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi kalau kita udah banyak ngaji, kita akan mengetahui banyak rahasia. Kalau sudah banyak mengetahui banyak rahasia, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Mudah itu syariat itu. Allah sudah katakan la yuridu bikum al-yusra yuridu bikum al-usra yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan di dalam beribadah. Kemudian dalam hadis lain, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mempersulit dalam agama itu dia nanti akan capek sendiri. Itu salah satu sedikit menyinggung. Kita kembali ke laptop, bahwa yang akan kita bahas pada malam ini adalah kelanjutan daripada tema yang sudah kita hancur, yang sudah kita garap, yaitu tentang bahwa hadirin rahimakumullah,
semua ibadah ini, Masya Allah, sampai disebutkan sepertiganya itu sepertiganya. Sudah dikatakan tadi ada mahdoh, ada mahdoh. Yang mahdoh ini biasa harus pakai niat. Wudu harus pakai niat. Biar niat itu letaknya di hati. Sholat pakai niat. Dan letak niat itu di mana-mana. Mau dibuka di kamus apapun, an-niyatu amalul qalbi, amalan hati. Memang ada niat itu diomongin tidak. Niat itu pekerjaan hati. Jadi maknanya itu al-qasdu, al-azmu, kemudian al-farqu. Jadi ya, saya ingin pernah buat buku tayu kecil judulnya masalah ilmiah, masalah-masalah tentang niat. Di situ an-niyat itu secara etimologi, secara bahasa niat itu ada al-qasdu, maksud, al-azmu, maksud yang kuat, al-farqu, pembeda. Gitu. Jadi ketika kita salat maghrib tadi, yang dibutuhkan oleh Anda sebelum takbir adalah Anda harus lihat ini salatnya apa, itu aja. Ini salat apa? Salat maghrib selesai. Allah sudah tahu maghrib teh 3 rakaat. Allah yang biasanya orang ngadep ke kiblat, maka niat itu cukup diazamkan dalam hati bahwa kita ini jenis ibadah yang kita lakukan apa. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu seperti ronda, kerja bakti, bermahdoh tuh, ya, yang di situ ya tidak diazamkan, ya, tidak diazam. Secara spontan saja kita lakukan itu boleh. Dan ghairu mahdoh itu biasanya tidak ada petunjuk pelaksanaannya, tidak ada juklaknya. Kalau sholat kan jelas tuh, sholat itu jelas ada petunjuk pelaksanaannya, dan nggak boleh dilanggar sampai tidak mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya sholat kita satu pun gerakan jangan sampai keluar daripada apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sholat selama ada dalilnya kita boleh pakai. Contoh, misalnya Rasulullah SAW katakan di dalam hadis yang sahih, rafa'a yadayhi, dalam takbir itu rafa'a yadayhi, ya, hadwa mankibahi au syahmati udhuni. Misalnya Rasulullah SAW dalam takbir itu mengangkat sejajar dengan bahu atau naik sedikit sejajar dengan ujung telinga. Kita boleh pakai begini, boleh pakai begini. Ini ittiba namanya. Rasul kos itu turutan. Jelas dalam hadisnya bahwa Rasul di dalam takbir itu mengangkat tangannya sejajar dengan bahu atau naik sedikit sama itu. Kita ikuti, boleh begini, boleh. Maka sholat kan begini ternyata fasih. Oh, ngilu kasahan. Gitu. Apakah Rasulullah pernah seperti itu? Ini namanya ibadah mahdoh. Yang ibadah mahdoh itu ciri khasnya itu saklek, begitulah begitu. Hadirin rahimakumullah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita bahas adalah bagaimana besarnya amalan niat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan expectation, memberikan pengecualian karena besarnya niat seseorang. Ya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cerita panjang, teman-teman. Ini yang akan kita ungkap adalah betapa besarnya niat. Ya, betapa besarnya niat seseorang, nilai niat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah skenario. Sebuah skenario itu runtutan cerita yang unik, menarik dan sangat-sangat mengesankan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seseorang yang punya niat yang baik, yang besar, kemudian seakan-akan didramakan dan ketika dipisahkan oleh para penceramah luar biasa, ya, akan menghasilkan sebuah kesan yang sangat istimewa. Nabi bilang begini, kana fi man qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, fi man qablakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum, dulu
ada orang sebelum kalian. Nabi cerita kepada sahabat. Rajulun, laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia membunuh 99 jiwa. Subhanallah. Membunuh satu aja mengqatala. Barang siapa yang membunuh seorang itu ka'annahu qatala nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Membunuh seorang muslim itu. Membunuh itu dosa yang harus dihindari. Pokoknya kalau sudah emosi, sudah hadap-hadapan dengan pisau, istighfar, ya. Banyak cara yang bisa kita selesaikan. Karena kekerasan, pembunuhan justru akan menghasilkan penyesalan. Ya, apalagi di negara Islam. Ya, seperti Saudi orang membunuh jadi bunuh lagi. Kalau di kita minimal seumur hidup. Seumur itu begini. Siapa yang jomblo di sini? Umurnya berapa? 35. Misalnya membunuh, maka itu penjaranya seumur hidup itu selama dia hidup. 35 tahun. Kalau dia membunuh di usia 60 tahun lagi, 80 tahun dia pahit gitu ya. Alhamdulillah rahmatullah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membunuh adalah perbuatan dosa yang sangat kelas berat. Fasa'ala an alima ahlil ard fadulla ala rahibin an a'lami ahlil ard. Maka kemudian dia bertanya kepada bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi ini. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu, kemudian dia mendatangi rahib itu. Faqala annahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa'allahu min taubatin. Wahai rahib, dia ngomong, saya ini udah bunuh orang. Sabar hiji salapan jelma ku aing dipaehan. Fa'allahu min taubatin. Jadi di dalam redaksi hadis ini si orang itu tidak mengaku dirinya membunuh, akan tetapi dengan menggunakan bahasa orang ketiga. Annahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa'allahu min taubatin. Ada orang lain gitu ya, bahasanya itu membunuh 99 jiwa. Apakah dia masih bisa diperkenakan bertobat? Faqala, kemudian rahib itu menjawab, la, enggak bisa. Karena kalau sudah membunuh 99 itu enggak bisa, sudah tentu untuk tobat. Kemudian faqatalahu faqammala bihi anak. Kemudian orang itu yang sudah membunuh 99 itu membunuh si rahib itu, maka sempurnalah jumlahnya menjadi berapa? 100. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bab taubat kalau nggak salah. Kalau udah ngaji pasti ini. Ya saya ulang, tapi kita akan bahas dari sudut pandang niat. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim lagi di muka bumi, di masyarakat, di mana sih orang yang alim, di mana orang yang alim. Fadullah, kemudian ditunjukkan ala rajulin alimin, kepada seorang laki-laki yang alim. Faqala innahu qatala mi'atan nafs wa hal lahu min taubatin. Wahai orang alim, sesungguhnya ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Wa hal lahu min taubatin. Apakah orang itu masih memiliki kesempatan untuk bertobat? Faqala, orang alim yang kedua mengatakan, nah, iya, masih bisa. Wa man yaqulu bainahu wa baina taubah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang itu mengatakan, dan siapakah? Kemudian alim itu mengatakan, siapa yang bisa menghalangi antara dirinya yang berdosa itu dengan tobat? Tidak ada yang bisa menghalangi. Intalik, pergilah engkau ila ardin kada wa kada, ke sebuah tempat yang begini dan begitu. Fa in latiha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budullaha ma'ahum. Karena sesungguhnya tempat itu ada manusia-manusia yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillah
Fa'budillaha ma'ahum, maka engkau beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji, dan engkau jangan kembali ila ardika, kepada ke kampungmu. Fa innaha ardus su'i, karena sesungguhnya kampung itu, kampung kau itu kampung yang jelek, yang tidak baik. Pantolak, kemudian dia berangkat. Hatta idza nasafa tariqa atahul maut, sampai kepada pertengahan perjalanan atahul maut, kemudian dia didatangi oleh kematian. Fahtasamat bihi malaikatul rahmat wa malaikatul adabi, kemudian malaikat rahmat dan malaikat adab itu ihtasamat, berdebat, ya, berdebat. Ini orang masuk kemana nih? Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalat malaikatul rahmah, maka malaikat rahmah berkata, ja'a taiban, dia itu datang dalam keadaan bertaubat, muqbilan biqalbi Allah ta'ala. Ini hatinya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menerima. Waqalat malaikatul adab, sedangkan malaikat adab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattu. Iya benar, dia udah tobat tapi belum ngamalin apa-apa. Mau ditimbang pakai apa? Fatahum manakun fi suratin adamin faja'aluhu bainahu. Kemudian setelah itu datanglah malaikat dalam bentuk manusia, faja'aluhu bainahu. Kemudian mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ayat hukman faqala kisu, kata malaikat yang ketiga ini yang disepakati sebagai hakim, kisu, ukur aja udah, ma bainal ardaini, di antara kedua tempat itu. Fa'ila ayyatihi ma kana adna fahuwalah, maka ke tempat yang paling dekat itu dia berhak dihukumi. Faqasu, maka diukurlah. Fawajaduhu, dan didapatkanlah adna ilal ardi allati arada, yaitu jaraknya ternyata setelah diukur lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, yang dia akan taubat kepadanya. Faqabadatsul malaikatur rahmah, maka ini haknya malaikat rahmat. Ini kisah dari kecil kita mungkin sudah dapatkan. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sampai Rasulullah SAW menjelaskan secara detail. Kudunya sih, ya, maunya kalau simple, ini orang kalau sudah menuju kepada tempat yang baik seharusnya sudah dihukum baik. Tetapi ternyata ini ada ukur-ukuran. Sampai-sampai ketika di tempat kematian orang itu mati, kemudian didatangkanlah dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat adab. Kata malaikat rahmah, ini hak saya, ini orang masuk surga ini. Udah mau taubat, mau apa lagi? Tetapi kata malaikat adab, tar dulu, dia belum melakukan apa-apa. Kemudian diputuskanlah oleh malaikat ketiga, isu, udah ukur aja, ma bainal ardaini, antara kedua tempat dia perjalanan sebelumnya, yaitu tempat yang jelek, kampungnya dia, dengan tempat yang dia tuju untuk bertobat, yang di situ ada unasun ya'budunallah, yaitu manusia-manusia yang beribadah kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, ternyata setelah diukur dalam riwayat lain, saya dulu ngaji kepada dari Yaman, ya, namanya Syekh Ahmad, mengatakan dalam riwayat lain, cuma lupa riwayatnya, bahwa beda antara ukuran dari tempat dia mati ke kampungnya dan dari tempat mati ke tempat dia cuma shibra, satu jengkal. Bedanya cuma coba kalian. Apa yang Allah inginkan dari orang ini sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berpihak kepada orang ini? Bedanya cuma satu jengkal, itu tinggal sedikit. Tetapi itu yang menentukan surga dan neraka itu. Gitu. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghargai niatnya. Allah menghargai niatnya. Saking dia ingin taubat, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat rahmat mengatakan, ja'a ta'iban, dia tuh datang udah taubat loh. Gitu. Muqbilan biqalbi Allah ta'ala, hatinya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat malaikatul adab, kemudian malaikat adab mengatakan, iya udah taubat, innahu lam ya'mal khairan qattu, tapi belum melakukan apa-apa. Jemaah sekalian, saya
melihat, membaca di media sosial ada seorang mu'alaf yang habis asar syahadat, kemudian dia diajarkan sholat maghrib, sholat isya, jam 8 malam meninggal. Luar biasa. Amalannya sedikit, cuma maghrib isya doang, sama syahadat itu tidak. Tapi insya Allah kita optimis. Mudah-mudahan belum melakukan dosa ya. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya itu. Ya, kita sedih Pak. Kita Islam udah lama. Tapi Masya Allah, subhanallah, dosa kita banyak. Ya, luar biasa ini. Ini juga sama ini. Dalam kondisi mu'alaf ya. Dan dia akan belajar meninggal. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka Rasulullah SAW mengatakan di sini faqabadathu malaikatur rahmah. Faqabadat itu kemudian malaikat rahmah menggenggam dia, ya, artinya ini orang dimenangkan oleh malaikat rahmah gitu. Gue menang. Artinya apa? Selamat. Hadirin rahimahullah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala runtutkan, sampaikan dalam sebuah kronologi yang sangat indah sampai ada ukur-ukuran. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai niat. Dan ketika ada seorang mu'alaf yang syahadat ba'da asar, sholat maghrib aja, orang mu'alaf itu tidak dituntut untuk membaca sesuai dengan orang Islam sudah lama. Misalnya ruku subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal azim, kan belum bisa. Ya. Mereka ya hanya diajarkan kalau tidak salah dari dalam hadis subhanallah walhamdulillah akbar. Ya, dari semua gerakan baca itu aja. Kalau tubuh tidak bisa sudah ikut gerakannya saja. Yang penting kalau sudah Islam wajib sholat. Namanya sholat itu luar biasa, nggak bisa ditinggalkan. Sampai yang sakit pun itu tetap sholat. Sholatnya entah sambil nyanyi, sholatnya sambil terlentang, tetap harus sholat. Kalau yang lain ada pokoknya, puasa ada pokoknya. Ya. Aisyah mengatakan pun dalam mau dikodok sholat, pun dalam mau dikodok saum, bukan mau dikodok sholat. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa bisa dikodok, sholat mah tidak ada kodok puasa. Sampai selama kita sadar tetap wajib dilakukan. Makanya ada keringanan, ya. Boleh dijamah, boleh sama sakit ini bertobat sebenarnya. Makanya ini banyak pelajaran kalau kita renungkan dari pertama ya. Yang pertama, hati-hati kalau nanya agama jangan sama ustadz karbitan. Kalau nanya agama harus kepada asatidz yang sudah kokoh. Jangan sama saya masih kembali sore. Ya. Kenapa ini kalau salah jawab? Kalau salah jawab salah. Maka alim yang kedua ini menjawab dengan sangat hikmah dan bijak. Coba bahasanya sampai na'am wa may yahulu bainahu wa baina tawbah. Siapa yang bisa menghalangi antara dirinya orang berdosa itu dengan tobatnya? Ada yang bisa menghalangi. Jadi pintu tobat itu sangat-sangat terbuka. Kemudian ditunjukkan intalik ila ardi kadza wa kadza fa innahu biha unasun ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'hum, katanya. Dikasih solusi gitu ya teman-teman sekalian. Ya, kalau kita ingin menjawab sebuah pertanyaan jangan mudah mengharapkan dan mudah melarang tanpa ada solusi. Harus ada solusi. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dai yang bagus, ya, ustaz ulama yang bagus adalah memberikan solusi kepada yang bertanya supaya dia mendapatkan jawaban yang sekiranya dia bisa melakukan apa yang diperintahkan. Rasulullah SAW itu sering ditanya atau sering dimintai nasihat. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan saya nasihat. Rasulullah menjawab nasihatnya, latakto 3 kali, tong
sok berbagi nambah, tong sok emosian, kudu gede sabar dulu Pak. Kata Nabi, jangan suka marah, jangan suka marah, jangan suka marah. Ditanya sama yang lain, itu jawabannya bukan itu. Ternyata Rasulullah SAW ketika ditanya, tahu semua kepribadian orang yang bertanya. Ketika dia nanya, Rasul tahu ini gede ambek, gitu kan? Maka jawabannya belakang. Gitu. Jadi kondisional. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil petik hikmah daripada kisah ini. Sampai-sampai di sini disebutkan fakta sumat di malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menamakan malaikat-malaikat itu sesuai yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sesuai yang Rasul sebutkan dalam Al-Hadis. Misalnya untuk malaikat pencabut nyawa, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kata Israil itu tidak ada dalil yang menunjukkan ke arah sana. Ya, itu dari Israil. Sebaiknya menyebutnya dengan malakul maut. Ini disebut malaikat rahmah, malaikatul adab. Jadi lebih umum. Teman-teman sekalian, sebagai contoh berlaku kepada seseorang tidak semua bisa. Belum tentu ini terjadi kepada kita. Artinya apa? Artinya kita boleh mengambil ibrah dari kisah ini, tapi kita tidak boleh memastikan. Ya, kita tidak boleh memastikan. Kenapa? Kita boleh mendawamkan dalam rangka, contoh Pak, dalam rangka kita keluar daripada sebuah perbuatan dosa, maka yang harus kita lakukan adalah perbuatan baik. Nanti perbuatan dosanya itu lantaran akan tersingkirkan, itu maksudnya, gitu ya. Sudah Isa ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat.